Bab 22. Terjebak jadi istri simpanan. Alea pergi dari apartemen Tristan setelah dirinya berhasil kabur dari pria itu dan juga Mondi. Meski tangannya terasa sakit akibat ditarik oleh Tristan tadi, tetapi yang penting adalah ia berhasil kabur. Alea memilih untuk pulang ke rumahnya dulu sebelum menemui Fade. Ia akan bicara kepada pria itu tentang langkah lain yang bisa ia lakukan. Atau mungkin jika bisa ia akan memutuskan kontrak menjadi pelakor ini. Alea sampai di rumahnya. Ia membuka pintu dan tidak lupa untuk menguncinya. Alea bersandar di pintu, lalu menangis. "Wanita sepertimu tidak pantas untuk bersanding dengan saya." Ucapan Tristan terus terngiang-ngiang di telinga Alea. Ia sakit hati dengan apa yang Tristan katakan. Ia bukan wanita murahan. Ia hanya butuh uang dan akhirnya terpaksa melakukan pekerjaan ini. Andai saja bisa, maka ia akan memilih untuk menolak daripada mendapatkan penghinaan dan kehilangan kehormatannya. Jika tidak berpikir tentang kesehatan kakaknya, mungkin Alea lebih memilih untuk tiada saja. Ia lebih baik bunuh diri daripada harus hidup seperti ini. Di tengah rasa sedihnya, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Ia melihat nama yang menelponnya adalah dokter di rumah sakit. "Halo, Nona Alea. Kondisi Nona Firda memburuk," ucap dokter dari seberang sana. "Apa? Baik. Dok, saya akan segera ke sana." Setelah mengatakan itu, Alea pun bangkit dari duduknya dan segera mengganti pakaiannya. Ia tidak memakai make up yang ribet, hanya bedak dan lipstik agar penampilannya tidak pucat. Alea melirik jam di pergelangan tangannya. Masih ada 1 jam sebelum menemui Fade di kafe tempat biasa mereka bertemu. Karena ingin menghemat waktu, Alea akhirnya memakai taksi online untuk ke rumah sakit. Ia harus bergerak cepat agar tidak terlambat menemui Fade dan tetap bisa menemui kakaknya di rumah sakit. 20 menit lalu, Alea sampai di rumah sakit. Ia berlari masuk dan pergi ke ruang rawat kakaknya. Saat hendak masuk, ia dicegah oleh seorang suster. "Maaf, Nona, Anda dilarang masuk karena pasien sedang diperiksa oleh dokter." Cegah suster kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Alea semakin takut. Seluruh tubuhnya gemetaran mendengar ucapan suster tadi. Kenapa dokter dan suster tampak begitu khawatir memeriksa keadaan kakaknya? "Ya Tuhan, tolong selamatkan kakakku," lirih Alea sambil menyatukan kedua tangannya untuk berdoa. Alea mondar-mandir di depan ruang rawat kakaknya. Ia tidak bisa duduk dan diam saja sebelum mendapat kabar dari pemeriksaan dokter. 10 menit berlalu, dokter pun keluar dari ruang rawat Firda. Alea segera menghampiri dokter dengan cepat. "Dokter, bagaimana keadaan kakak saya?" tanya Alea tergesa-gesa. "Saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tadi Nona Firda tiba-tiba kejang," jawab dokter Prama menjelaskan. "Tapi ada kabar baiknya, Nona. Saat ini kondisi kakak Anda sudah tidak koma. Dalam beberapa jam kita doakan agar beliau sadar ya," lanjut dokter Prama. Wajah khawatir Alea seketika berubah dengan senyuman yang sumringah. Ia senang sekali mendengar ucapan dokter Prama bahwa kakaknya sudah tidak lagi koma dan akan segera sadar. "Dokter, benarkah?" tanya Alea dengan antusias. "Iya, Nona. Selamat ya. Tuhan telah menjawab doa Anda," jawab dokter Prama tersenyum manis. Alea ikut tersenyum. Ia memejamkan mata dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kakaknya Firda. Alea tiba-tiba membuka matanya. Ia lupa jika harus menemui Fade. Ia akan terlambat jika tidak berangkat sekarang. "Dokter, saya titip kakak saya dulu ya. Saya masih ada pekerjaan,"
Nanti saya kembali lagi, ucap Alea dengan tergesa-gesa. Alea melihat kakaknya dari kaca. Alea melihat kakaknya dari kaca di tengah pintu, kemudian segera pergi. Alea janji akan kembali nanti. Alea sampai di kafe yang menjadi tempatnya janjian dengan Fade. Alea langsung masuk dan pergi ke ruang VIP yang ia yakini bahwa Fade sudah ada di sana. Alea mengatur nafasnya. Ia segera membuka pintu ruangan itu dan melihat bahwa Fade sudah ada di sana, namun sedang menghubungi seseorang. Iya sayang, aku akan datang nanti sore ya, ucap Fade pada orang yang ada di telepon. Alea terdiam, ia tidak akan mengganggu pria itu yang sedang asik bertelepon. Setelah beberapa saat, Fade selesai bertelepon dan membalik badan. Ia menatap Alea dengan senyuman, lalu mempersilakan gadis itu duduk. Alea segera duduk di depan Fade. Ia menelan saliva seraya, berusaha mengumpulkan nyali agar bisa bicara dengan pria di depannya ini. Jadi ada apa, Alea? Tanya Fade lembut. Saya gagal, Tuan, jawab Alea pelan dan hati-hati. Kening Fade mengkerut mendengar ucapan Alea yang ambigu. Bicara yang jelas. Alea, saya tidak paham kamu bicara apa, tegur Fade. Pak Tristan sudah mengetahui niat saya. Dia tahu bahwa saya diperintahkan oleh Anda untuk merusak rumah tangganya. Jelas Alea tanpa menatap Fade. Fade mengetatkan rahangnya. Ia menatap Alea tajam lalu menggebrak meja dengan sangat keras. Bagaimana bisa semua ini terjadi, Alea? Bentak Fade dengan nada tinggi. Saya juga tidak tahu bagaimana mereka bisa mencium rencana saya, Tuan, jawab Alea pelan. Fade mendekati Alea, yang mencengkeram bahu Alea sampai gadis itu bangkit dari duduknya. Saya hampir berhasil mendapatkan Linda. Jika Tristan tahu kamu ingin menjadi pelakor dan dia mengadu pada Linda, maka hancur semua rencana saya, ucap Fade penuh penekanan. Kamu benar-benar ceroboh, Alea, bentak Fade lalu mengempaskan tubuh Alea. Alea jatuh di atas sofa yang empuk itu dengan cukup keras. Ia sempat meringis karena walaupun empuk, sofa tetaplah sofa. Tuan, maafkan saya, lirih Alea menundukkan kepalanya. Saya putuskan kontrak kerjasama kita dan saya tidak akan memberikan uang sepersen pun lagi kepada kamu, Alea, ujar Fade dengan keras. Pergi dari hadapan saya, usir Fade membentak. Alea menangis. Ia bangkit dan menyeka air matanya sebelum akhirnya keluar dari ruangan VIP itu. Alea sudah tahu ini akan terjadi. Tenanglah, Alea. Sekarang dirimu hanya perlu bekerja dengan benar di kantor Tristan, gumam Alea berusaha menyemangati diri. Langkah Alea terhenti. Ia lupa jika tadi sudah menampar wajah Tristan. Rasanya sangat mustahil apabila Tristan akan mau menerimanya lagi bekerja di kantor. Alea menggeleng. Daripada ia malu dengan penolakan Tristan, lebih baik ia jangan kembali ke kantor itu, apalagi sampai menunjukkan wajahnya kepada Tristan. Bab 23. Alea tersenyum dengan senang ketika dirinya akhirnya mendapatkan pekerjaan. Meski hanya akan menjadi seorang waiters, tapi ia sangat bersyukur. Alea akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan menabung untuk kesembuhan kakaknya. Apalagi uang yang Fade berikan di awal sebagai DP pun belum sepenuhnya terpakai. Alea menarik nafas lalu membuangnya perlahan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin yang mengenakan pakaian serba hitam dan topi. Ya, hari ini menjadi hari pertamanya bekerja setelah 3 hari tidak lagi datang ke kantor Tristan.
Alea tidak memberikan surat pengunduran diri atau apapun. Ia benar-benar sudah tidak bisa lagi ada di sana. Dan lagi pula, untuk apa ia bertahan jika Tristan sudah mengetahui niatnya? Bahkan Fade memutus kontrak kerjasama mereka. Alea, panggil seseorang seraya mengetuk pintu kamar mandi. Iya, sebentar, sahut Alea, lalu segera keluar dari toilet. Alea melihat itu adalah pelayan yang tadi memberinya pekerjaan setelah diizinkan oleh manajer restoran ini. Iya, Kak, ada yang bisa aku bantu? Tanya Alea dengan senyuman. Iya, tolong bawa makanan dan minuman ini ke meja nomor 17 ya. Jawab wanita bernama Donita. Iya, Kak, Don, sebentar ya, biar aku antar ini dulu, balas Alea. Alea mengangkat nampan berisi makanan dan minuman itu dengan hati-hati. Ia melangkah mendekati meja nomor 17 untuk mengantarkan ini semua. Permisi, ini pesanan Anda, Tuan Nona. Ucap Alea seraya meletakkan makanan dan minuman di meja. Baik, terima kasih ya, balas pria itu dengan ramah. Baru ya? Tanya wanita cantik berdres pink muda. Iya, Nona. Saya baru mulai bekerja hari ini, jawab Alea dengan sopan. Baiklah, terima kasih, balas wanita itu manggut-manggut. Alea pun kembali ke dapur diambil membawa nampan yang tadi bekas mengantar makanan. Aku rasa harus apa lagi, Kak? Tanya Alea pada Donita. Kamu boleh lakukan apapun, Alea. Misalnya, bersihkan bekas orang makan jika memang orangnya sudah pergi, jawab Donita menjelaskan. Alea tersenyum terus mendengarkan arahan dari pelayan senior di depannya. Ia benar-benar mencatat segalanya di kepala agar tidak lupa. Jadi sudah paham? Tanya Donita. Sudah, Kak. Tapi aku boleh tanya kan jika masih belum paham? Tanya Alea ragu. Tentu saja, jawab Donita kemudian permisi untuk pergi dari dapur. Alea kembali melihat piring yang menumpuk di dekat wastafel. Itu sudah dicuci bersih entah oleh siapa. Alea pun mengambilnya dan meletakkannya di tempat yang menurutnya benar. Alea cukup melihat barang yang serupa saja, maka ia akan meletakkannya di sana. Pekerjaan ini mungkin lebih melelahkan daripada bekerja sebagai sekretaris di kantor Tristan. Namun ini ia tidak merasa tertekan. Mental juga sangat penting untuk membuat seseorang semangat dan bekerja. Sehingga Alea lebih memilih untuk berhenti dari pekerjaannya di kantor Tristan. Sementara itu di tempat lain, terlihat dua orang pria sedang berbincang bersama. Sudah 3 hari ini, orang yang ditunggu oleh CEO itu tidak kunjung datang. Sang asisten bisa saja menemukan gadis itu dalam sekejap, tapi ia belum mendapat perintah dari atasannya, sehingga ia tidak berani melakukannya. Azalea Quinera, gumam Tristan dengan tangan terkepal erat. Tristan sengaja tidak mencari Alea, karena ia yakin bahwa wanita itu akan datang kembali ke kantornya dan mengemis pekerjaan. Tapi apa kenyataannya? Wanita itu tidak datang. Bahkan sudah terhitung 3 hari sejak pertengkaran di apartemen miliknya waktu itu. Pak, saya bisa mencari Alea dalam beberapa jam saja, ucap Mondi membuka suara. Lakukanlah. Jika sudah ketemu rumahnya, kau seret dan bawa dia ke sini, balas Tristan dingin. Tristan yang awalnya ingin menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik, jadi urungkan karena ketidakhadiran Alea ke kantor dengan tanpa alasan. Niat bayi itu kini telah terkubur dalam-dalam. Ia akan menyeret Alea secara paksa dan akan membuat wanita itu benar-benar membayar mahal atas niatnya untuk menjadi seorang pelakor dalam rumah tangganya. Saya permisi, Pak. Saya akan memberitahu kabarnya,
secepatnya. Ucap Mondi kemudian pamit keluar. Saat Mondi keluar, pria itu berpapasan dengan istri dari Tristan yang baru saja datang. Ia memberi sapaan sopan, lalu membukakan pintu untuk wanita itu. "Terima kasih Mondi," ucap Linda lalu melangkah masuk ke dalam ruangan Tristan. "Sayang," panggil Linda seraya mendekati Tristan. "Jangan mendekat, kepalaku sedang sangat sakit. Jangan membuat kepalaku bertambah sakit dengan panggilanmu itu," pinta Tristan dengan datar. "Tristan, apa salah jika istri memanggil suaminya dengan sayang?" tanya Linda kesal. Tristan tidak menjawab. Pria itu malah diam sambil memijit pelipisnya yang terasa sakit. Tristan benar-benar stres memikirkan masalahnya dan Alea. "Tristan, aku ada di sini dan kawannya diam saja," tanya Linda tidak menyangka. "Apa yang kau mau?" tanya Tristan dengan sorot mata tajam. "Aku ingin pergi ke rumah mamaku," ucap Linda dengan sedikit ragu. "Pergi saja, aku tidak peduli," balas Tristan cuek. Linda mengepalkan tangannya. Ia berusaha untuk menahan emosinya sebisa mungkin karena tidak mau membuat Tristan semakin marah. "Aku pergi selama 1 minggu," ucap Linda lagi. "Terserah," balas Tristan singkat. Tristan bangkit dari duduknya. Ia ingin mencari angin segar dengan keliling kantor, namun tangannya dipegang oleh Linda. "Kau tidak bisa terus bersikap begini padaku, Tristan," tegur Linda pecah marah. "Aku bisa, karena itulah aku melakukannya," saut Tristan menepis tangan Linda yang memegangi tangannya. "Aku istrimu, seharusnya kamu cinta dan sayang sama aku, bukan membuatku terus menderita setiap hari," teriak Linda dengan penuh emosi. "Lancang, sudah pernah aku katakan bahwa kau tidak berhak menuntut apapun dariku, dan kau juga bilang sudah menerimanya. Berhenti omong kosong dan pergi saja dari sini." Tristan pun berlalu setelah mengucapkan kalimat tadi. Ia tidak tahan jika berlama-lama satu ruangan dengan Linda. Tristan tidak peduli istrinya mau pergi kemanapun dan berapa lama. Ia tidak peduli karena ia sudah berjanji tidak akan ikut campur dengan masalah Linda selama bukan perselingkuhan.